Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Aku akan menyampaikan tentang simbol ular yang sangat besar. Simbol ular yang sangat besar adalah itu sendiri yang akan mengikat manusia sampai pada kematian, yang menuju pada kebinasaan yang kekal. Tetapi manusia tidak menyadari akan hal itu karena terbuai oleh kenikmatan dunia yang bepergian sana kemari. Dan kedepannya akan terjadi lagi untuk menyebarkan dosis yang ke-7 ke-8. Mereka akan diikat. Jika mereka tidak mengikat dengan kerjasama dengan ular, simbol ular yang melingkar itu, mereka tidak akan mendapatkan bansos nantinya, karena itu adalah persyaratan untuk menerima bansos nantinya. Dan mereka yang tidak menerima dosis 7-8 tidak bisa bepergian melalui kereta maupun pesawat, tidak bisa dan tidak bisa masuk alias tertolak oleh bandara, oleh stasiun kereta. Mereka tidak bisa bepergian ke sana kemari apabila tidak menerima dosis yang ke-7 dan ke-8 yang akan mereka keluarkan nanti dan akan segera dikeluarkan. Mereka akan membuat manusia sampai meninggal dunia ketika memakai dosis yang ke-7 dan ke-8. Itulah mereka yang ingin mengikat tubuh manusia yang senang dengan duniawi ini. Mereka akan teler, mereka akan mati mendadak, dan mereka tidak sadar bahwa mereka sudah berada di api kekekalan bersama ular. Simbol ular yang melingkar, yang melilit, untuk melilit logika mereka, untuk melilit batang otak mereka yang mereka selalu andalkan, yaitu kepintaran melalui sekolah tinggi mereka yang tidak akan pernah tembus dunia roh dan kebenaran, karena mereka sudah mengikat kerjasama dengan ular, yaitu simbol ular itu adalah ular yang sangat besar, melilit hidup orang banyak yang terbuai oleh kenikmatan dunia ini. Jika manusia tidak bisa keluar dari sistem dunia ini, maka mereka akan mati sia-sia, meninggal dengan sia-sia tanpa ada pertolongan, karena itu semua kehendak bebas manusia memilih apa yang mereka ingin pilih. Tidak ada pemaksaan. Tetapi karena aku sangat mengasihimu, aku memberitahukan hal ini. Jangan lagi terima tanda itu, karena konsekuensinya engkau akan mati sia-sia. Apa yang engkau lakukan akan sia-sia ke depannya jika engkau terima lagi tanda dari 666 sistem dunia, sistem Dajjal itu. Karena itu adalah simbol ular yang sangat besar melingkar di batang otak kalian alias logika kalian. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, karena aku sangat mengasihi kalian semua, anak-anakku yang kukasihi, tanpa memandang ras, agama maupun suku, karena aku hanya menilai hatimu.
hatimu yang paling dalam yang aku nilai untuk bisa aku selamatkan. Salam Rahayu, salam damai Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dalam waktu dekat ini akan terjadi gempa di Sulawesi maupun di Pulau Jawa. Persiapkan memang hati dan mental kalian untuk menghadapi gempa yang akan segera terjadi dalam waktu dekat ini. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Saat engkau bangun ataupun saat engkau hendak tidur, hendaklah engkau berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap berpuasa agar engkau tahu akan mara bahaya yang akan datang menimpamu, rumahmu, keluargamu, bahkan sanak saudaramu. Dan hukum yang berlaku di alam semesta ini adalah hukum kasih, yaitu ketika di dunia ini tidak ada kasih, maka akan terjadi bencana. Antara lain adalah gempa bumi yang sangat amat dahsyat, amat sangat hebat akan terjadi jikalau dunia ini tidak ada kasih di antara sesamanya. Oleh karena itu, aku menyampaikan hal ini karena aku sangat mengasihanimu sekalian. Karena aku ingin kalian selamat, tidak ingin kalian menjadi mati sia-sia oleh karena bencana alam. Maka akan hal itu sudah aku beritahukan hal ini terlebih dahulu kepada kalian. Berjaga-jagalah, jangan sampai engkau lelap tidur. Baca firman Tuhan, berdoa, berpuasa, agar engkau tahu bencana itu datang kapan, di waktu apa. Engkau bisa menyadarinya, engkau bisa merasakannya, karena engkau memiliki kerendahan hati. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian, anak-anakku yang kukasihi. Salam kasihku, salam cintaku, salam rahayu, salam damai Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Angkatan pertama sudah lewat, sekarang memasuki angkatan yang kedua. Persiapkan angkatan kedua untuk martir di depan. Bagi mereka yang memiliki iman Petrus, Thomas, maupun iman Yudas, persiapkanlah diri memang di depan antikristus untuk martir. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau khawatir akan martir yang terjadi di depan nanti, karena semua itu sudah tertulis di kitab Wahyu supaya tergenapi bagi mereka yang memiliki iman Petrus, Thomas maupun Yudas akan mengalami martir di depan mata. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir akan apa yang terjadi di depan nanti. Tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman ini, dan jangan menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus
saat martir nanti, supaya rohmu bisa diselamatkan oleh Dia yang berkuasa baik di dunia dan di akhirat, baik di bumi, di surga maupun di neraka. Karena Dia yang paling berkuasa, namanya Yesus Kristus, bisa membangkitkanmu dari kematian. Dia datang untuk menghakimi dunia ini, pribadi demi pribadi, hati demi hati, karena Ia ingin menjemput anak-anaknya untuk kembali kepada Bapanya yang ada di surga, yang sudah menyiapkan rumah-rumah untuk mereka tempati, didiami di kerajaan surga. Maka dari itu, engkau harus taat, engkau harus tabah atas segala perintah-perintahnya yang sudah tertulis di Alkitab. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir akan apa yang terjadi di depan nanti. Walaupun engkau buta, tuli, dan telanjang, Aku akan tetap mengasihanimu. Walaupun engkau tidak tembus dunia roh dan kebenaran, Aku juga akan tetap mengasihanimu. Persiapkan memang diri, bahkan mental, untuk menghadapi antikris yang sudah di depan mata, dan Aku sangat mengasihanimu. Aku sangat menyayangimu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin kalian mati sia-sia. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk anak-anakku yang kukasihi. Salam kasihku, salam cintaku untuk kalian anak-anakku yang kukasihi. Salam rahayu, salam damai Nusantaraku Indonesia. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Haleluya. Praise the Lord. Amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Janganlah engkau membanggakan harta warisan. Jangan juga engkau merebutkan, berdebat tentang harta warisan, baik itu tanah maupun rumah. Jangan sampai engkau merebut hak yang bukan kepunyaanmu, yang bukan menjadi bagianmu. Apalagi engkau mengusir orang tuamu ketika engkau mendapatkan warisan itu. Jangan sampai itu terjadi, karena ketika itu terjadi, alam akan berbicara. Alam akan muncul untuk mengambil semuanya melalui banjir, melalui gempa bumi, melalui likuifaksi, tanah longsor. Karena manusia berasal dari tanah dan akan kembali lagi ke tanah. Jadi jangan sampai engkau memperebutkan tanah maupun rumah yang menjadi warisan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka di saat itu juga, ketika engkau masih mengikat hatimu kepada warisan,
maka alam juga akan mengambilnya secara tiba-tiba. Tanah menjadi bergerak, likuifaksi, longsor, bahkan gempa bumi, dan banjir. Banjir tidak mengenal entah itu lokasinya di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Ketika alam berbicara, manusia akan menjadi stres karena logika mereka akan dibuat tumpul oleh alam ketika alam sudah berbicara, karena alam ingin memberitahukan kepada manusia yang sudah bebal hatinya, tetapi manusia tetap mengejar apa yang namanya harta di dunia ini. Maka alam bertindak. Semua yang terikat oleh hati akan diambil oleh alam itu sendiri, oleh murka Tuhan sendiri, oleh murka Allah. Janganlah hatimu terikat oleh semua hal yang di dunia ini. Belajarlah untuk mengikhlaskan segala sesuatunya, karena semua ini hanyalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan ketika engkau sudah meninggal dunia. Jangan sampai engkau menyesal ketika alam mengambilnya, karena itu akan membuat kepala kalian sakit, penat, pusing, karena logika kalian akan bergejolak. Dan pastinya engkau tidak bisa tidur. Engkau akan depresi dan stres ketika alam berbicara melalui bencana-bencana. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, karena aku sangat mengasihanimu, maka aku memberitahukan hal ini kepada kalian, anak-anakku yang kukasihi. Salam Rahayu, salam damai Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ke depan akan terjadi gagal panen, karena hama-hama akan merusak hasil panen. Tikus-tikus yang besar, tikus werok, akan keluar untuk merusak hasil panen. Katak-katak juga akan keluar, kalajengking, ulat-ulat juga keluar, bahkan belalang-belalang juga akan keluar. Seperti halnya tulah, mereka akan menyerang hasil panen dan membuat gagal panen. Di samping banjir melanda hasil panen, hama-hama juga pada keluar untuk menggagalkan hasil panen. Dan manusia akan ngeri melihat fenomena yang terjadi. Manusia akan ketakutan saat fenomena itu terjadi. Tetapi banyak
manusia yang menengah ke bawah akan memakan tikus-tikus yang besar itu menjadi berkat bagi mereka karena masa kesusahan yang amat sangat terjadi. Maka mereka terpaksa menjadikan tikus itu menjadi santapan mereka, menjadi berkat mereka untuk bertahan hidup. Kejadian itu akan menimpa banyak sekali hasil panen. Hasil panen akan banyak yang gagal oleh karena hama-hama itu pada keluar seperti halnya tulah. Karena manusia amat sangat serakah, maka keluarlah tulah itu untuk menyerang hasil panen, supaya manusia lebih mengandalkan Tuhan daripada ketamaan, yang mana manusia suka untuk menimbun banyak sekali makanan supaya mereka yang miskin tidak mendapatkan bagiannya. Itu sebabnya keluarlah hama-hama seperti halnya tulah. Aku menyampaikan hal ini supaya kalian mengetahui apa yang akan terjadi di depan, supaya engkau jangan khawatir, jangan takut akan apa yang terjadi di depan, karena semua itu haruslah terjadi. Itu saja yang bisa aku sampaikan untuk kalian, anak-anakku yang kukasihi. Salam kasihku, salam cintaku, salam rahayu, salam damai Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Banjir bandang akan terus berjalan, kota demi kota. Persiapkanlah memang diri kalian untuk menghadapinya, karena banjir itu bisa setinggi 2 meter, 3 meter, atau bahkan 5 meter. Lantai 1 sudah pasti akan tenggelam. Yang tersisa adalah atap rumah. Maka dari itu, persiapkan memang mulai dari sekarang pelampung, tas ransel yang berisi makanan selama 3 hari minimal, supaya kalian tidak kelaparan. Dan jangan lupa jas hujan, karena berjaga-jaga ketika engkau di atas atap, supaya tidak kehujanan. Pakailah jas hujan itu. Dan jangan lupa memakai pakaian yang tebal, karena di malam hari akan terasa kedinginan jika engkau berada di atas atap. Jika engkau memiliki sisa uang, belilah tenda, supaya sewaktu kalian di atas atap, kalian tidak kehujanan, bisa masuk ke dalam tenda. Karena aku sangat mengasihanimu, aku memberitahukan hal ini supaya kalian bersiap sedia sebelum banjir itu datang atas kotamu, atas rumahmu. Karena aku sangat menyayangi kalian. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Jangan sampai kalian terlelap tidur, tetap berjaga-jaga. Itu saja yang bisa aku sampaikan kepada kalian, karena aku sangat
mengasihanimu, dan jaga-jaga apabila tsunami datang secara tiba-tiba, karena akan ada satu kota yang terkena tsunami. Salam Rahayu, salam damai, Nusantaraku Indonesia, konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin.